untuk weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Bagas Wahyu Eka Maulida yang akan menjadi konselor pada siang hari ini yang akan membimbing jalannya sesi konseling. Sebelum kita mulai, langkah baiknya saya mempersilakan kalian untuk memperkenalkan diri satu persatu karena saya belum terlalu kenal, jadi silakan perkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Wika Chandra Eka Prastia, biasa dipanggil Eka. Saya dari Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Komunikasi. Pak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Viola Ista Putri Nesa, biasa dipanggil Viola, dari Universitas Brawijaya Malang, jurusan Hubungan Internasional. Pak. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatika Aulia, biasa dipanggil Aulia, dari Universitas Indonesia, jurusan saya Hukum. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Faisal Akbar, saya dari Universitas Negeri Malang, prodi Perguruan Sekolah Dasar. Baik. Setelah kalian perkenalan diri, saya akan menjelaskan mengenai kontrak konseling, yaitu konseling ini dibatasi waktu 35 menit. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Pak. Kalian juga tidak usah khawatir tentang kerahasiaan. Dalam sesi konseling ini saya sangat menjaga asas kerahasiaan kalian, jadi kalian tidak usah khawatir dan ragu ketika akan bercerita atau bercerita. Sebelum dimulai saya juga izin mencatat ya. Langsung boleh diceritakan. Baik, kita mulai sekarang. Bisa boleh diceritakan masalahnya, mulai dari siapa? Saya aja, Pak. Ya, Mbaknya silakan. Jadi gini, Pak, saya tuh merasa ya, orang tua saya tuh kayak kurang gitu perannya dalam itu di rumah. Jadi yang harusnya saya contohnya nih, saya kayak gak bisa ngelakuin ini gitu. Biasanya kan minta tolong ya sama orang tua. Nah ini tuh kayak orang tua saya tuh ya udah cari cara sendiri gitu. Saya sibuk gitu, terus gitu. Jadi sebisa mungkin saya tuh apa-apa sendiri gitu, Pak. Jadi kayak maksud dari Mbak Dwika tuh orang tua Mbak Dwika kayak kurang Iya. Mbak Dwika kurang mendapatkan terabaikan perhatian gitu ya. gitu ya. Saya ya Pak, kalau saya sih kurang lebih sama ya Pak, karena saya di rumah kan cuma sama kakak saya, beda rumah sama mama saya, jadi saya kayak merasa kurang peran orang tua untuk saya dan kakak saya itu kayak kurang gitu, kayak menurutku ada cuman kurang gitu Pak, kurang lebih sama kayak Mbak Dwika lah Jadi kira-kira. kurang lebih hampir sama Iya betul Pak. masalahnya, kurang perhatian juga untuk Iya. masnya. Mungkin kalau dari saya permasalahan saya yaitu terlalu banyak tuntutan dari orang tua. Jadi orang tua saya tipikal selalu menuntut anak-anaknya sesuai dengan apa yang beliau inginkan begitu. Untuk Mbaknya? Kalau orang tua saya sih kayaknya ekspektasinya ketinggian ya, Pak ya. Ya, ekspektasinya ketinggian aja kayak ke saya, jadi saya kayak merasa terbebani gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya menangkap cerita dari kalian ini hampir mirip-mirip ya. Iya. Iya, memang mirip-mirip Pak. Jadi Saya satu juga, mirip-mirip ya ternyata sama teman-teman. untuk kali ini kita mau memfokuskan ke satu individu dulu. Jadi untuk yang dipersilakan untuk difokuskan terlebih dahulu siapa ini? Siapa? Mungkin dari saya sepertinya Kak Dwika. Dwika. Iya Kak Sama- Dwika, saya juga kayaknya Kak Dwika kan lebih di itunya kita urgent. relate, tetapi permasalahannya lebih Kak Dwika lebih urgent ya, gitu. dan lebih rinci ada di Kak Dwika Iya begitu. betul. Baik, setelah kalian memutuskan untuk kepada Mbak Dwika, baik, boleh Mbak Dwika ceritakan secara lebih rinci bagaimana masalah yang Mbak Dwika hadapi.
jadi gini Pak, orang tua saya kan itu ya udah pisah ya dari saya kelas SD lah, intinya udah pisah gitu dari SD. Jadi saya tuh kayak apa-apa tuh sendiri gitu, orang tua saya tuh kayak kurang support gitu. Mereka tuh nggak yang ngekang saya nggak boleh gini nggak boleh gitu, tapi justru mereka tuh bebasin saya sebebas-bebasnya gitu. Tapi kalau saya mau minta bantuan tuh mereka kayak ya udah sih cari sendiri, orang udah gede gitu, kayak gimana ya, cuma mereka taunya yang penting saya hidup gitu aja Pak. Jadi Mbak Dwika merasakan kayak kurangnya kehadiran gitu ya. Iya. Baik, untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada tanggapan dari teman-teman yang lain setelah mendengarkan cerita dari Mbak Dwika tadi? Bagaimana? Mungkin Apakah bisa ada yang bisa mengalami apakah ada yang mengalami Pernah mengalami. hal yang serupa? Iya. eh, kalau saya sih Pak ya, kan tadi kan saya bilang kalau emang masalah saya itu kurang lebih mirip-mirip lah sama Dika. Cuman kalau saya sih diperhatiin tapi kayak kan karena nggak serumah gitu, kayak diperhatiin tapi dari jauh gitu. Misal kayak orang tua saya ngelarang saya untuk jangan pulang malam-malam, kayak maksimal ya nggak diituin banget sih, cuman kayak paling kalau misal saya izin gitu paling cuma kayak jam 9 ini ayo pulang gitu. Kalau Mbak Dika kan tadi kan kayak dibebaskan banget sama orang tuanya, ya kurang lebih mirip-mirip lah sama Mbak Dika saya. Apakah ada tanggapan yang lain? Mungkin kalau dari saya, kan saya belum pernah mengalami seperti Kak Anu, jadi tidak ada tanggapan. Boleh ke Kak Aul. Apakah Paul ada tanggapan atau Saya sih belum ada sih Pak, belum ada. jadi kita kembali lagi ke Mbak Dwika. Sejak kapan Mbak Dwika mengalami hal seperti ini? Saya tuh aslinya udah sejak SD ya Pak, tapi kalau saya baru menyadari itu waktu SMA ya. Karena waktu itu teman-teman saya tuh cerita-cerita gitu kan, kayak sama temen-temennya cerita-cerita kalau kayak sesimpel berangkat sekolah diantarin sama orang tua tuh gitu-gitulah intinya. Nah saya tuh baru kayak mikir gitu, kayak oh selama ini kok saya nggak gitu apa emang kayak gitu tuh normal ya gitu, maksudnya tuh diantarin orang tua padahal udah besar gitu, emang kayak gitu tuh normal ya gitu, apa gimana gitu. Nah itu baru saya sadar. Terus saya kan juga pernah datang ke kayak kumpul gitu sama temen. Nah kayak gitu juga teman-teman saya tuh bahas-bahas tentang kayak di rumah ini gini-gini, terus bahas-bahas kalau itu dikekang sama orang tua karena alasan kebaikan kayak gitu-gitu. Terus saya kayak baru sadar juga kayak saya nggak pernah digituin ya gitu. Jadi kayak baru gitu saya sadar kalau Jadi Mbak Dwika itu aslinya semenjak SD ya, jadi iya. terus Mbak Dwika sadarnya ketika Mbak Dwika menginjak SMA itu ya, Iya. dari teman-teman Mbak Dwika, terus dari faktor lingkungan Mbak Dwika yang banyak yang membahas orang tua, terus jadi Mbak Dwika jadi teringat seperti itu ya. Iya. Sebelumnya bagaimana yang Mbak Dwika rasakan tuh ketika Mbak Dwika dialami di posisi seperti itu, bagaimana? Awalnya saya awalnya biasa-biasa aja sih Pak, soalnya kan saya ngerasa kayak orang dari SD tuh kayak saya bisa survive gitu. Tapi waktu SMA tuh orang tua saya tuh nuntut, tiba-tiba tuh nuntut, mereka tuh nggak ngasih perhatian, tapi mereka nuntut kayak kamu. Saya tuh pernah ya, kan saya dari SD tuh selalu 3 besar gitu ya. Nah waktu SMP saya tuh itu sakit waktu ujian, terus tiba-tiba peringkat saya turun ya. Terus orang tua saya tuh tiba-tiba marah gitu Pak, gak tahu kenapa. Mereka tuh nggak bilang kayak kalau saya tuh harus kayak gini harus kayak gitu. Tapi waktu saya down, waktu saya kayak lagi di posisi di bawah gitu, mereka kayak kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu. Terus waktu saya berusaha buat kayak aku mau kembaliin kayak apa lebih baik lagi gitu ya. Terus kan pernah nih saya naik gitu peringkatnya. Terus tanggapan orang tua saya cuma gini, kok cuma segini, kan yang ini bisa segitu, kok kamu cuma bisa segini gitu. Mereka tuh
mereka tuh ngebiarin, terus mereka tuh nggak yang apa ngasih tahu kamu harus ini kamu harus gitu gitu enggak. Tapi waktu saya nggak sesuai sama apa yang mereka mau, nah mereka tuh langsung kayak kok cuma segini kok cuma segitu gitu. Jadi saya tuh sendiri juga kadang tuh bingung mereka tuh maunya saya gimana gitu. Jadi saya paham maksud dari Mbak Dwika. Izin saya rangkum lagi. Jadi Mbak Dwika tadi bilang kalau ketika Mbak Dwika ngerasa kurang di pelajaran pas SMA itu, Mbak Dwika kayak disalahin terus ketika Mbak Dwika meningkat tapi Mbak Dwika juga tidak mendapatkan dukungan yang benar, dukungan yang lebih gitu ya. Kayak Jadi Mbak kurang Dwika gitu. merasakan kayak bingung juga ya. Baik. Dari teman-teman yang lain apakah ada yang bisa menanggapi? Mbak Aul. Paul. Mbak Aul. Menurut saya ya Pak, Ya. itu agak relate sedikit sih sama saya tadi. Kan saya bilang kalau ekspektasi orang tua saya itu ketinggian ya. Jadi kayak kalau misal saya sudah mencapai A, itu kayak selalu dituntut baca bisa sampai B gitu loh Pak. Jadi kayak misalnya ya saya kan udah berusaha, yang penting kan saya udah berusaha semaksimal saya ya Pak, tapi saya kan dapetnya A. Iya. Jadi itu dulu diapresiasi itu kayak nggak bisa gitu loh, kayak ekspektasinya terlalu tinggi gitu buat saya. Jadi Mbak. Gitu, Pak. Jadi saya agak relate sama apa yang Mbak Dwika ceritakan tadi. Jadi Mbak Aulia juga pernah mengalami perasaan yang sama seperti Mbak Dwika ya. Dari teman-teman yang lain apakah ada yang pernah? Kalau saya sih kalau yang masalah menuntut ini mungkin kurang relate ya Pak di saya, karena orang tua saya itu kayak ya udah kamu mau dapat nilai berapa kayak ya udah gitu, wis penting kamu kuliah, penting kamu sekolah gitu. Jadi orang tua saya kayak nggak mempermasalahkan kalaupun nilai saya jelek atau bagus, itu pun kalau bagus kayak ya udah gitu, nggak ada apresiasi apa-apa. Jadi orang tua kayak flat aja gitu kalau masalah pendidikan gitu sih Pak. Kalau saya ya, kalau dari saya. Mungkin masnya ada, mungkin kalau dari permasalahan Kak Dika yang dijelaskan tadi relate dengan permasalahan saya, orang tua saya terlalu banyak menuntut, seperti setelah lulusnya saya dari SMA begitu, harapan saya ingin langsung ke pondok pesantren begitu, tetapi orang tua saya menuntut untuk kuliah di pendidikan begitu ya. Jadi ke apa? Di diri saya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi di diri saya merasa terbebani. Iya, jadi di diri saya merasa terbebani karena passion saya itu berada di kosong itu. Passion saya berada di pendidikan. Iya. Tetapi orang tua saya menuntut saya harus ke pesantren begitu. Jadi masnya juga mengalami Iya. tuntutan yang berlebihan gitu ya. Iya. Masnya Jadinya saya menjalani kehidupan sekarang ini ya serasa ada ketidaknyamanan ya, karena bukan passion dari saya banget begitu. mungkin kalau dari saya apresiasi itu juga penting karena jika jika ketika kita diapresiasi dan kita tidak diapresiasi itu juga sangat berpengaruh dalam pertumbuhan seorang anak ketika ya di pembelajaran atau tidak, karena ketika kita diapresiasi itu akan menimbulkan pertumbuhan yang ya pesat, lancar lah istilahnya. Ketika kita tidak diapresiasi dengan cukup, itu juga akan berpengaruh dalam kehidupan. Dan untuk Mbak Dwika, kita kembali ke Mbak Dwika lagi. Bagaimana menurut Anda kapan pertama kali menyadari hal ini? Sudah ya ini tadi. Oh, kayaknya tadi sudah Pak. Oh, sudah. Iya, tadi sudah dibahas. Lupa Bapak. Ingkon. Maklum ya, banyak pikiran. Untuk Mbak Dwika,
Apa yang Anda rasakan ketika hal itu tuh terjadi dalam diri Mbak Dwika? Apa yang yang Mbak Dwika rasakan lah intinya ketika hal ini terjadi pada Mbak Dwika? Nah awalnya tuh kan karena saya masih kecil ya Kak, karena saya masih kecil, jadi saya tuh nggak ngerasain apa-apa dulu. Nah tapi waktu saya ya udah beranjak dewasa baru nih saya mulai ngerasain, kayak contohnya tuh karena terbiasa dituntut sama orang tua dari kecil, disuruh mandiri. Jadi waktu udah besar nih saya jadi kesulitan gitu kalau mau minta bantuan sama orang gitu. Kayak saya ngerasa nggak enakan gitu kalau saya mau minta tolong sama orang. Saya juga merasa kayak beberapa kali tuh kayak ngerasa kesepian gitu, padahal kayak di sekitar saya tuh udah banyak orang, tapi saya masih ngerasa kayak ada yang kurang gitu Pak. Jadi ya pengaruh dari masalah Mbak Dwika itu mau mengakibatkan Mbak Dwika jadi kayak kesepian seperti itu ya. Selanjutnya Pak diangkat mana ya goblok. Faisal. Bagaimana hal ini? Kode masih. Centangon mau dulu, centangon sini. Oh. Gimana Mbak? Oh, bagaimana hal ini tuh mempengaruhi kehidupan atau dan aktivitas atau kegiatan Mbak Dwika? Apakah ini mempengaruhi atau seperti apa? Kalau dari saya yang orang tua menuntut itu mempengaruhi ya Pak, soalnya kayak saya jadi jiwanya tuh ambis banget gitu. Jadi saya ngerasa kayak kalau saya nggak sesuai, saya maunya contoh IPK dapat 4 gitu ya, terus kalau nggak sampai 4 tuh saya kayak ngerasa kayak aduh ini gimana sih, gimana kok gini kamu kok gitu. Jadi saya kayak nyalain diri saya sendiri gitu, terus langsung saya tuh merasa jadi kayak nggak sesuai ekspektasi orang tua, jadi merasa jadi beban gitu buat orang tua, jadi kayak gitu Pak. Kayak berpengaruh ya? Iya, terpengaruh. Mungkin dari pendapat teman-teman yang lain, apakah ada pendapat atau saran untuk itu? Kalau saya sih ya Pak, tanggapan saya ya emang kalau masalah orang tua itu agak berat sih Pak. Bahkan saya pun relate sama teman-teman saya gitu, apalagi sama Mbak Dwika sangat amat relate. Meskipun yang untuk masalah dituntut itu emang saya kalau yang bagian itu saya kurang relate. Nah tanggapan saya mungkin Mbak Dwika bisa mencari support system Mbak Dwika gitu, mencari support system apa sih yang buat Mbak Dwika bahagia. Masa kita harus masa lalu kita emang buruk ya Mbak ya. Nah kalau saya itu mencari support system saya. Nah kalau support system saya kayak kebahagiaan saya itu saya carinya di kucing. Saya punya kucing. Nah dari kebahagiaan itu saya jadi lupa sama masa lalu saya, kayak cuma misal ya saya lagi overthinking, lagi kepikiran sama masa lalu saya, terus saya itu langsung nyari kucing, kalau nggak sambil dengerin musik. Nah itu kayak kalau saya itu kayak langsung itu Mbak ya langsung plong gitu. Mungkin boleh saya tambahin, mungkin kalau dari saya itu coba melakukan kegiatan yang membuat kita ini semangat untuk gitu begitu. Contohnya hobi atau makanan apa yang kita suka, Bu, kan bisa membuat kita mood kita naik dan nggak begitu, inget ya. masa lalu gitu sih kalau dari kami. Terus kalau enggak mencari pasangan yang bisa membuat kita Bahagia atau saling enggak melengkapi. ya sekiranya bisa menjadi rumah gitu loh, walaupun rumah yang kita anggap rumah itu bukan rumah, kita cari rumah yang bisa menghadapi kita ini sebagai tuan rumah begitu. Betul. Benar-benar. Saya setuju. Kembali lagi untuk Mbak Dwika, apakah Mbak Dwika pernah mencoba atau seperti saran dari Mas Faisal, dari Mbak Au, Tante Yola, Yang kayak tadi kata Mbak Viola, saya pernah ya, saya di rumah tuh punya kucing Pak, buat kayak
ngelepasin stres gitu biar nggak kesepian. Kalau di rumah tuh kan saya sendirian ya, jadi saya tuh cari temen, kayak saya tuh pelihara kucing, terus saya juga pelihara kelinci buat teman saya gitu, biar nggak apa ya, menyalurkan rasa stres gitu, biar nggak saya pendem sendiri. Soalnya kan saya nggak bisa ya cerita sama orang tua saya, soalnya saya tuh mikirnya alah cerita ke orang tua tuh nggak ada ujungnya gitu, nggak ada hasilnya, ntar yang ada malah diabain terus sakit hati gitu. Jadi mending tuh kayak lebih main kucing atau mungkin cerita sama kucing walaupun nggak ada tanggapan gitu kan, tapi yang penting kayak saya tuh bisa nyalurin stres gitu. Terus kalau yang dari Mas Faisal tadi cari support system dari rumah mungkin ya dari orang lain, saya mungkin ke teman-teman gitu, kayak teman-teman deket saya gitu. Kalau untuk pasangan mungkin masih belum saya belum sepenuhnya percaya gitu kalau mau bergantung mau bergantung pada pasangan. pasangan tuh. Jadi saya lebih milih punya sahabat gitu, sahabat cewek yang ngerti saya gitu. Oh, baik-baik. Jadi Mbak Dwika juga pernah melakukan yang seperti yang dilakukan Mbak Viola, seperti bermain kucing atau ya melakukan hal-hal yang positif seperti itu ya. Jadi hal tersebut tuh membuat Mbak Dwika lebih better lagi ya. Iya. Perasaan apa yang Mbak Dwika rasakan ketika Mbak Dwika melakukan hal seperti bermain kucing atau perasaan yang seperti apa? Kalau saya sih kalau abis main kucing tuh tenang gitu, rasanya kayak seneng, gemes gitu. Terus kayak beban pikiran kayak tadi habis kuliah mungkin beban tugas atau beban kayak mungkin saya lagi ada problem gitu sama temen, terus kalau udah ketemu kucing tuh rasanya kayak plong aja gitu, langsung tenang soalnya. Terus kan kucing kan nggak akan mungkin menghakimi saya gitu kan, kalau saya cerita tuh nggak mungkin dia kayak menghakimi saya, jadi saya tuh bisa lebih tenang gitu kalau mau cerita sama kucing. Kok buka itu 3 menit doang. Jadi Mbak Dwika merasakan kayak lebih bisa ya, kayak lebih mengobati ketika Mbak Dwika bermain dengan kucing seperti itu ya. Untuk tanggapan teman-teman, apakah pernah ada tanggapan yang seperti itu? Jadi Gimana Pak? dari mungkin teman-teman boleh- apakah ada tanggapan? boleh Oh dari iya Mas ya. ya. Kan tadi Kak Dika bilang kalau saya masih belum kurang percaya untuk bergantung kepada pacar atau pasangan gitu. Iya. Mungkin boleh dicoba, jangan pernah berpikir negatif terlebih dahulu atau memikirkan apa yang enggak sebelum mencoba. Mungkin bisa dicoba terlebih dahulu. Setidaknya mungkin ada tempat untuk bercerita. Nah, kan teman pun ya nggak bakal ada 24 jam bagi kita. Sedangkan pasangan mungkin bisa lebih dari teman begitu loh. Iya. Seperti itu. Sebelumnya apa Mbak Dwika pernah mencoba mencari tahu atau Ingin mencoba. ingin mencoba apa yang disarankan oleh Mas Sejujurnya sih dulu saya pernah ya Pak, waktu SMA, awal SMA tuh saya pernah kayak coba deket gitu sama lawan jenis gitu ya. Tapi saya malah takut saya malah takut kalau apa yang terjadi sama orang tua saya itu kejadian juga gitu sama saya. Walaupun kayak itu kan cuma asumsi saya ya, cuma pemikiran saya, tapi kayak asumsi saya itu lebih besar gitu daripada keinginan saya buat buat punya pasangan. Jadi saya lebih milih kayak nggak dulu deh, nggak apa-apa, yang saya cari yang lainnya aja yang bisa support saya selain pasangan gitu. Oh iya. Bapak terharu tadi. Iya, mungkin kisahnya terlalu Iya, terlalu sangat ngena lah. Iya. Iya. Jadi Mbak Dwika itu pernah mencoba. Tapi Mbak Dwika juga kayak takut, ada perasaan takut karena melihat background dari Mbak Dwika yang seperti itu tadi.
jadi Mbak Dwika kayak misalnya kayak trauma ya. Jadi Mbak Dwika kayak udah lah, mending Mbak Dwika lebih ke kayak kucing kayak itu, tidak bergantung kayak saran dari Mas Faisal tadi ya. Iya. Jadi intinya Mbak Ya, kenapa? apakah ada tanggapan lain? Ya, Oh iya. menurut saya Mbak Dwika, karena kan Mbak Dwika tadi bilang kalau seorang itu memandang dari backgroundnya Mbak Dwika, tapi semua orang itu nggak mesti memandang dari backgroundnya Mbak Dwika juga sih, karena emang ada yang emang tulus mau berteman atau mau jadi rupanya Mbak Dwika, lawan jenis itu juga soalnya nggak semuanya lihat dari backgroundnya Mbak Dwika. Jadi mungkin saran saya mungkin tanggapan saya kayak mulai merubah mindset itu sih, kayak nggak semua orang itu berpikir kalau mau deket sama orang itu harus lihat dari backgroundnya. Ya, saya mau menanggapi juga. Baik Mbak Viola, tanggapan lain? Kalau saya sih setuju ya. Sebenarnya saya 50-50 sih, setuju sama Mbak Dwika, setuju sama Mbak Aul. Karena kan emang ya kalau di posisi Mbak Dwika itu sangat amat sulit ya, apalagi dari background masa lalunya Mbak Dwika itu tuh Mbak Dwika kan dipenuhi oleh rasa trauma. Jadi dari trauma itu Mbak Dwika itu jadi menimbulkan trust issue kepada seseorang dan kayak mikir overthinking dan lain-lain. Nah jadi kita kayak nggak bisa 100% Tidak apa. oh iya ya Pak, maaf teman-teman. Mungkin terburu-buru Iya. karena asik ceritanya. Iya, jadi kita nggak bisa 100% percaya ke orang, bahkan meskipun itu teman, terus itu keluarga kita, bahkan atau pasangan pun itu kadang itu kita kayak nggak bisa percaya. Cuman dari itu, dari kalimat itu saya juga jadi memiliki pendapat yang sama dengan Mbak Aul, kalau misal kita harus merubah mindset kita, karena kalau nggak gitu kita nggak bisa keluar dari zona nyaman kita hanya berputar di situ-situ aja, kita hanya berputar dengan masa lalu trauma. Jadi kalau bisa kita harus merubah mindset kita dan mencoba percaya sama teman atau pasangan kita, seperti itu sih Mbak, kurang lebih. Jadi balik lagi ke Mbak Dwika, apakah Mbak Dwika pernah mencoba kayak seperti yang dibilang oleh Mbak Aul dan sama Mbak Viola, kayak merubah mindset Mbak Dwika, merubah pandangan Mbak Dwika tentang pasangan atau support system? Kan Mbak Dwika tadi sebelumnya memiliki pandangan terhadap hal seperti itu kayak trauma dari masa lalu Mbak Dwika. Apakah Mbak Dwika bagaimana setelah batuk. Iya, nggak apa-apa Pak. Mungkin Bapak bisa minum dulu. Dulu nggak apa-apa Pak. Minum aja Pak. Iya Pak. Makasih Pak. Nggak apa-apa. Bagaimana Nggak sih? Pak, Bapak. Kepikiran untuk merubah mindset. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Dwika. Iya itu saya. Ya Pak, kenapa Mbak? Kita kembali lagi ke Mbak Dwika setelah mendengarkan saran dari tanggapan dari teman-teman, dari Mbak Viola, dari Mbak Aulia tentang merubah mindset tadi. Apakah Mbak Dwika ini ingin atau pernah mencoba untuk melakukan hal tersebut? Sejujurnya saya ingin ya Pak, soalnya kan itu kan pikiran-pikiran negatif ya. Nah seharusnya tuh saya nggak pikirin gitu, saya nggak ambil pusing gitu kalau cuma asumsi-asumsi saya yang nggak jelas gitu kan. Terus saya tuh dulu tuh pernah waktu kelas 3 SMA, akhir-akhir kelas 3 SMA tuh pernah penasaran gitu, kayak gimana sih kalau saya buka hati gitu buat seorang gitu. Tapi setelah jalan nih beberapa bulan, yang ada tuh saya nggak ngerasa kok ini saya jadi lebih itu kayak lebih repot sendiri gitu kan. Biasanya saya cuma ngurusin diri saya sendiri gitu ya, karena orang tua saya nggak bisa kayak gitu sama saya, jadi saya tuh cuma ngurusin
hidup saya, kayak saya hari ini mau kayak gini, saya nanti kayak gitu, saya cita-citanya ini, saya mau itu. Nah tapi semenjak punya pasangan nih Pak ya, saya tuh merasa kayak saya harus kesini, saya mau kesini dilarang, saya mau sama temen dilarang, saya mau ini ntar pasangan saya sakit hati atau gini atau gitu. Nah itu tuh malah bikin ribet gitu Pak, ribet gitu di apa, di kegiatan saya yang sehari-hari gitu. Padahal kan harusnya kalau saya punya pasangan, saya tuh punya temen cerita, punya kayak yang katanya Mas Faisal tadi kayak rumah gitu. Tapi justru yang saya rasakan saat saya punya pasangan tuh malah justru repot gitu, bikin saya repot, kayak saya tuh gak bebas gitu, kayak gitu Pak. Oh, jadi Mbak Dwika itu sebenarnya pernah mencoba atau pernah melakukan hal tersebut, tapi memiliki hasil yang berbeda dari tanggapan dari anak-anak lainnya. Jadi untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang bisa menanggapi atau biar apakah ada yang bisa menanggapi? Kalau saya ya Pak ya, dari kalau tanggapan saya itu ya balik lagi ya, emang sulit sih kalau misal tentang trauma gitu ya Pak, karena ya bisa dibilang kalau trauma ini emang trauma dan trust issue ini memang sangat sulit untuk dihilangkan kalau kita nggak benar-benar niat untuk mencobanya. Karena kalau misal kita nggak niat, ya kita nggak bakal percaya sama sekali sama misal sama pasangan kita nantinya. Jadi emang dari kitanya sendiri tuh emang harus jadi dari kitanya sendiri emang harus udah ada niat sih untuk mencoba untuk tidak trust issue dengan pasangan. Karena ya balik lagi, kalau yang rumah dulu kalau rumah yang dulu hancur, ya setidaknya kita bisa membangun rumah yang baru yang benar-benar bisa kita dirikan sendiri secara bagus dan sempurna. Kurang lebih seperti itu sih Pak kalau dari saya. Jadi kayak ya harus menjalani dengan tidak setengah-setengah seperti itu ya. Iya betul Pak. Harus niat ya. Benar, harus ada niat lah. Harus ada niat. Mungkin Mbak Aul. Karena ya saya tanggapan saya sih Pak ya nyambung dari Mbak Viola, karena kan kalau udah niat pasti kita ngelakuinnya kayak sepenuhnya gitu loh, nggak setengah-setengah. Pasti kalau udah niat itu kita tetap kayak inget-inget, oh ya niat kita kan dari awal emang gini, jadi kayak kita punya ingatan sendiri gitu loh. Kalau kita nggak boleh ngelakuinnya setengah-setengah gitu sih. Baik. Kesimpulan soalnya sempat menit ini. Setelah baik untuk Mbak Dwika, setelah mendengarkan tanggapan dari Mbak Viola dan Mbak Aulia tadi, untuk Mbak Dwika sendiri bagaimana yang Mbak Dwika lakukan? Jadi gini Pak, saya tuh tadi tuh udah mulai terbuka gitu ya pikirannya. Terus saya tuh sekarang juga udah sadar kalau apa yang saya lakuin dulu tuh kayak cuma mau coba-coba, jadi niatnya tuh cuma setengah-setengah, nggak sepenuh hati gitu. Jadi mungkin hasil yang saya dapat tuh karena saya jalanin setengah-setengah, niatnya juga setengah-setengah, jadi hasilnya tuh juga kurang memuaskan gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih mencoba kayak apa yang teman-teman tadi katakan gitu sih. Coba dengan sepenuhnya gitu ya. Jadi Mbak Dwika bisa seenggaknya hasilnya tuh nggak kayak yang udah saya lakuin dulu gitu. Baik. Jadi baik. Bagus. Baik, untuk kesimpulannya saya ambil dari masalah dari yang kita fokuskan dari Mbak Dwika tadi, bahwa ya seperti itu, masalah keluarga yang dihubungkan dengan tidak mempunyainya rasa dan peran empati dari keluarga tersebut dari Mbak Dwika, terus menyebabkan Mbak Dwika jadi kayak berpengaruh dalam kehidupan Mbak Dwika. Dan sebetulnya Mbak Dwika ini bisa sebetulnya sebetulnya Mbak Dwika itu bisa dan tahu cara untuk
mengatasi masalah tersebut. Mbak Tapi Dwika cuma sudah sadar. Mbak Dwika sebelumnya belum sadar saja. Diharapkan setelahnya ada konseling ini Mbak Dwika sudah sadar dan bisa menyaring Iya. dari saran-saran dari Setuju. teman semua. Setuju banget. Setuju Setuju ya Pak, benar. saya setuju. Berubah. Hidup berubah, harus berubah dan maju. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Dwika harus tetap menjalani hidup dengan ya seperti itu Ya, tadi. mungkin itu bisa 30 menit. Seperti tadi. Terus saya di Baik, untuk sesi konseling ini juga sudah selesai dan sudah berakhir. Eh, eh, saya akan tutup sesi konseling pada malam hari ini. Terima kasih Ya, mungkin ya sudah cukup untuk kehadirannya teman-teman semuanya dalam berpartisipasi aktif. dengan berpartisipasi aktif dalam sesi konseling ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, orang biro.